Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja pada hari ini Alhamdulillah tema yang cukup menarik kita angkat, bagaimana sinergitas program kerja dari Majelis Kesejahteraan Sosial dari pimpinan wilayah Aisyah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita. Langsung aja kita sapa beliau. Wassalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial dari PWA NTB, Ibu G. Iya, Ibu Siti Rohana. Mungkin kita sapa dulu Ibu, saya panggil Ibu Siti atau Ibu Rohana? dua-duanya boleh. Boleh. Iya. Pilih Bunda, saja salah satunya. Bunda Ya. Rohana gitu. Iya. Oke Bunda, sebelum kita menjangkau lebih dalam apa yang menjadi topik hangat perbincangan kita pada kesempatan hari ini, mungkin kita akan kenalan dulu dengan teman-teman yang nonton Bunda nggih. Iya. Mungkin silakan Bunda untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohana. Saya dikasih kepercayaan untuk menjadi Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah Aisyah Nusa Tenggara Barat. Asli mana Bunda? Saya asli Bima. Asli Bima. Iya. Sekarang bertempat di tempat tinggal Tempat tinggal di Pagutan. di Pagutan. Oke Bunda. Ngomongin soal program kerja, bagaimana nanti program kerja sinergitas dari program-program yang ada di Majelis Kesejahteraan Sosial khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat Bunda. Iya. Kira-kira program utama dari Majelis Kesejahteraan Sosial khususnya yang ada di pimpinan wilayah Aisyah ini seperti apa Bunda kalau boleh tahu? Ini Ya. untuk periode kedua Bunda nggih. Iya, untuk periode kedua, terima kasih. Aisyah itu adalah organisasi, Aisyah itu adalah organisasi Muhammadiyah ya, yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Di dalam tubuhnya atau secara struktur itu, di organisasi Aisyah ini dipimpin, ada pimpinan, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada majelis-majelis. Ada 7 majelis yang ada di tubuh Aisyah dan ada 3 lembaga. Kemudian dari 7 majelis yang ada itu, salah satunya itu adalah MKS, Majelis Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial. Sosial. Di Majelis Kesejahteraan Sosial ini memiliki beberapa program kerja. Dari program kerja yang ada itu berdasarkan divisi. Di dalam Majelis Kesejahteraan Sosial itu sendiri ada Berapa divisi? 3 divisi. 3 divisi. Divisinya itu ada divisi kelembagaan dan amal usaha, kemudian ada divisi pendampingan dan pemberdayaan, serta ada divisi advokasi dan sosial. Nah, dari ketiga divisi tersebut ada beberapa program kerja untuk saat ini ya, sebenarnya ini sudah berlangsung di tahun ini. Di divisi kelembagaan dan amal usaha itu kami memprioritaskan pendampingan legalitas untuk amal usaha Aisyah yang bergerak di bidang panti, yaitu lembaga kesejahteraan sosial anak. Untuk saat ini, jadi kami berusaha bagaimana kedua panti yang ada di NTB itu mendapatkan legalitasnya, ya, pengakuannya ya, untuk mendapatkan nomor izin berusaha. Dari kedua panti itu baru ada 1 yang sudah memenuhi, ya, yang sudah memenuhi kriteria atau izin berusaha, ya. Yang satunya masih dalam proses. Ya. Ya, itu yang ada di ini ada 2, satunya ada di Sumbawa, satunya ada di Kota Bima. Yang di Kota Bima ini masih dalam proses untuk mendapatkan izin berusaha. Kalau yang di Sumbawa sudah. Kalau yang di Sumbawa sudah, tapi dalam proses pengakuan lagi untuk mendapatkan akreditasi. Itu adalah salah satu program dari divisi kelembagaan. Sementara untuk divisi pendampingan dan pemberdayaan itu ada beberapa program kerja yang memang menjadi skala prioritas kita, karena program kerja itu memang dibuat untuk 5 tahun. Iya, untuk 5 tahun. Yang 5 tahun itu kami usahakan sebelum masa kerjanya kami selesai memang harus sudah terlaksana dengan baik. Nah, di divisi pendampingan dan pemberdayaan ini kami
membuat sebuah program kerja itu melaksanakan pelatihan perawatan jenazah dan takziah. Oh, gitu. Ya, kemudian ada rencana untuk mendirikan daycare lansia ya, ya untuk lansia. Nah, ini ada program yang memang sudah terlaksana dan akan terus terlaksana setiap tahun dan setiap saatnya, itu adalah mengajak warga Aisyah untuk menjadi orang tua asuh bagi anak yatim. Oh, gitu. Nah, ya, karena kan tadi itu hanya ada dua ya, yang tadi itu dari divisi Pendampingan. pendampingan dan kelembagaan itu hanya ada dua panti yang tempatnya hanya berada di Bima Bima dan Sumbawa. Nah, kalau yang ini mengajak warga Aisyah untuk menjadi orang tua asuh bagi anak yatim itu karena memang banyak anak yatim yang memang memerlukan uluran tangan dari kita semua ya, sebagai bentuk kepedulian kita. Oke. Iya. Nah, ada program kami juga yang setiap tahunnya terus berjalan itu, yaitu program sebar Al-Quran. Sebar Al-Quran. Iya. Saya lupa datanya ya. Saya lupa datanya, itu sudah lebih dari 500-an barangkali Al-Quran dan Iqra yang sudah kami sebarkan Di di seluruh seluruh wilayah yang berada di Nusa Tenggara Barat. Itu kami sebarkan ke PDA-PDA dan juga di luar PDA gitu. Maksudnya di luar komunitas kita yang di Aisyah itu gitu. Oke Bunda, sebelum kita menjangkau lebih jauh gitu mengenai bagaimana program-program kerja yang ada di Majelis Kesejahteraan Sosial begitu Bunda, Iya. kita mau tahu dulu, mungkin karena tadi udah terlalu ingin tahu nih apa sih program kerjanya begitu, kita belum tahu kira-kira Majelis Kesejahteraan Sosial secara umumnya, mungkin teman-teman yang ada di penonton yang ada di rumah gitu atau siapapun ini ingin tahu dulu Majelis Kesejahteraan Sosial itu apa secara umumnya, kiranya seperti apa Bunda? Majelis Kesejahteraan Sosial itu niatnya itu lebih kepada untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, arahnya ke sana. Jadi hal-hal baik yang memang turun ke bawahnya itu yang berkaitan dengan segala persoalan yang berhubungan dengan kemanusiaan kayak begitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi suatu lembaga, majelis gitu Bunda ya, mohon maaf, yang bergelut untuk bagaimana mengamalkan, membantu sesama dalam sosial dan juga kemanusiaan begitu. Tadi sudah Bunda juga sudah sebutkan beberapa program-program kerja atau program kerja utama begitu yang ada di Majelis Kesejahteraan Sosial, ada di divisi kelembagaan, kemudian ada di divisi pendampingan dan pemberdayaan. Salah satunya pelatihan untuk memandikan jenazah dan semacamnya, kemudian ada legalitas usaha begitu. Untuk yang ada yang sudah terproses begitu, itu yang ada di Kota Sumbawa dan Bima. Di Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa, mohon maaf Bunda. Oke, kiranya kalau dari program unggulan yang Bunda sudah sebutkan tadi, kiranya untuk yang wilayah di Lombok begitu, kiranya apa aja yang sudah dijalankan? Ini kan programnya wilayah. Jadi kalau untuk di program di wilayah itu pasti sudah jalan kayak gitu. Nah, kalau untuk program unggulan kami saat ini adalah pelatihan perawatan jenazah dan takziah. Itu menjadi program unggulan. Program unggulan yang dilakukan setiap bulan, setiap minggu atau setiap tahun, Bunda? Itu kita lakukan bukan setiap bulan, setiap minggu. Kan ini bersinergi dengan majelis tablik dan ketarjihan. Kalau misalnya pada saat itu majelis tablik dan ketarjihan ada pengajian di mana gitu, maka kita yang di majelis mengingatkan karena memang ini adalah bagian dari pekerjaannya majelis tablik gitu. Jadi paling tidak di sanalah tempatnya kita untuk menyampaikan tentang bagaimana perawatan jenazah dan takziah ini. Nah, jadi ada kolaborasi juga langsung dengan majelis lainnya, salah satunya majelis tablik itu tadi. Majelis tablik. Oke Bunda. Kemudian kalau dari peran dari Aisyah sendiri begitu Bunda ya,
seperti apa untuk mengajak masyarakat, terutama untuk kaum perempuan untuk terlibat dalam program-program dari Majelis Kesejahteraan Sosial ini seperti apa, Bunda? Nah, itu tadi kalau misalnya ada kegiatan yang bersinergi tadi dengan kita kan memperkenalkan ini kalau ada pengajian yang dilakukan oleh Majelis Tabligh. Nah, di sana program kerja kita supaya jalan itu, maka kita harus bekerja sama dengan majelis lain. Iya. Salah satunya itu adalah Majelis Tabligh. Sama kayak tadi misalnya. Kita tidak mungkin maksudnya langsung mengajak masyarakat untuk ikut mendengarkan pelatihan perawatan jenazah dan takziah. Yang dari majelis sosial di bawah pimpinan di bawah pimpinan wilayah Asia kan. Tentunya untuk hal ini kita bekerja sama dengan majelis lain memperkenalkan. Nah, ini ada kegiatan kita seperti ini. Nah, kegiatan-kegiatan itu ya tentunya kita harus bersinergi dengan majelis lain sehingga masyarakat tahu di bahwasannya bahwasannya ada untuk maksudnya ada majelis sosial bersama majelis tabligh untuk melaksanakan kegiatan program-program seperti tadi ya. Salah satunya pengurusan jenazah dan takziah tadi. Jadi peran pimpinan wilayah Asia sendiri juga memberikan sinergi atau kontribusi juga untuk majelis menjalankan program-programnya gitu, terjun ke masyarakat atau ke lapangan gitu. Kemudian kalau dari tantangan yang dihadapi dari Majelis Kesejahteraan Sosial sendiri seperti apa, Bunda, untuk menjalankan program-programnya? Ini sangat aneh sekali ya. Kalau bercerita tentang tantangan yang paling urgent itu keaktifan anggota itu sudah pasti ya. Kita kan tidak boleh maksudnya ketua sendiri yang bergerak atau wakilnya saja atau satu orang. Jadi semua harus terlibat ya dalam hal ini. Jadi tantangan utamanya itu kita bicaranya soal keikhlasan gitu. Bagaimana semua anggota yang ada di baik pengurus yang ada di Majelis Kesejahteraan Sosial bersama anggota itu memang harus punya keinginan untuk sama-sama menggolkan setiap program kerja yang ada. Pertama itu persoalan tantangan kita itu adalah kesempatan dan waktu serta SDM-nya ini gitu. Kan mengajak itu maksudnya meskipun kita sudah ada di dalam, kita punya keinginan, tapi ada saja maksudnya yang menyebabkan kita tidak hadir, yang menyebabkan kita tidak melakukan, itu adalah tantangan yang memang kita hadapi ya di dalam menjalankan segala program kerja yang ada itu. Ya tentunya namanya kita mau berbuat baik ya, pasti ada memang aja. Ada saja, tapi memang diri itu harus dipaksa untuk sampai ke sana itu gitu. Ya tadi bahasanya memang harus ikhlas. Kalau Nah, selain daripada gimana anggota dari teman-teman dari Ibu Majelis Kesejahteraan Sosial itu tadi yang masih banyak banget sekali kesibukan karena dengan latar belakang yang berbeda Bunda ya. Betul, latar belakangnya berbeda, apalagi rata-rata akademisi semua. Iya, rata-rata seperti itu. Jadi punya tanggung jawab sebagai selain daripada ibu rumah tangga, tanggung jawab juga di sekolah menjadi seorang akademisi itu juga menjadi sebuah tantangan. Kiranya apalagi tantangan selain itu daripada itu, Bunda? Tantangan yang paling kalau dibilang yang paling itu adalah kita persoalan dana ya. Kita mau mengumpulkan apa-apa itu kan butuh dana. Butuh dananya. Itu barangkali tantangan utama kita. Tetapi alhamdulillah selama bersinergi, bekerja sama bisa terlaksana program-program yang dijalankan. Nah, kiranya dari tantangan itu salah satunya tadi bagaimana bukan kurang ya, mungkin karena kesibukan dan lain hal juga yang menyebabkan begitu kurang terlaksana program-program yang awalnya kita udah mau capai cepat tapi karena kesibukan dan lain hal gitu. Jadi agak mandat nih gitu. Nah, kiranya cara mengatasinya itu gimana, Bunda, kalau dari Bunda sendiri selaku ketua?
Oh iya. Mm-mm. Eh, itu tadi apa-apa itu memang harus bersinergi dengan majelis lain. Oke. Kalau kita sendiri kan tidak bisa. Nggak bisa. Nah, kita harus bekerja sama dengan majelis lain, tergantung program kita itu apa begitu. Jadi apa-apa maksudnya yang tidak terlaksana itu insya Allah akan terlaksana karena kita memang harus bersinergi dengan majelis lain untuk mewujudkan semua program yang ada. Begitupun sebaliknya, majelis lain harus bersinergi dengan kami, teman-teman dari ya, Majelis iya, Kesejahteraan. supaya apa? Supaya program kerjanya itu jalan. Orang itu maksudnya di dalam sebuah organisasi itu tidak bisa orang sendiri-sendiri. Majelis tidak bisa berjalan sendiri, pasti harus bersama Butuh majelis lain. anggota. Iya. Nah, seperti Jadi itu. itulah kita makhluk sosial, Bunda. Iya, betul. Tidak betul. lepas dari saling Iya. bantu, Dan butuh, membutuhkan. Iya. saling membutuhkan Iya. satu sama lain. Nah, kemudian kalau dari strategi dari Majelis Kesejahteraan Sosial sendiri dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, Bunda, terutama kalau dalam bidang ekonomi, gimana Bunda untuk strateginya? Apakah ada sudah terlaksana dari bidang ekonomi atau enggak kesehatan, kemudian sosial, khususnya untuk perempuan dan anak gitu, Bunda? Iya, itu untuk kelompok rentannya itu kita memang itu tadi yang saya sampaikan itu ada keinginan kami untuk mendirikan daycare lansia ya, tapi itu belum jalan, baru rencana dalam tahap perencanaan. Kalau untuk anak-anak ini kita masih di dalam pengasuhan ya, untuk menjadi orang tua asuh. Jadi ada beberapa di amal usaha Aisyah, kita masih di amal usaha Aisyah pimpinan wilayah. Itu ada anak-anak yang memang anak yatim yang masih ditampung oleh keluarganya. Iya. Tetapi dari segi pendidikan ada beberapa dari ibu-ibu Aisyah itu mengambil peran sebagai orang tua asuh untuk mereka. Seperti itu untuk mengatasi masalah Budaya, pendidikan ya, gitu Bunda ya, ya, untuk terutama dalam bidang pemberdayaan gitu. Iya. Salah satunya itu tadi untuk menjadi orang tua asuh untuk anak yatim. Iya. Kemudian ada masih sebatas di amal usaha amal usaha Aisyah. pimpinan Iya. wilayah Aisyah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, kiranya kalau dari Bunda sendiri, kiranya dalam menjalankan semua program yang udah tadi dilakukan begitu dari Majelis Kesejahteraan Sosial, ada pengalaman atau cerita menarik nggak Bunda ketika Bunda terjun ke lapangan dalam menjalankan program itu? Kiranya mungkin ada cerita-cerita unik atau menarik saat terjun ke masyarakat seperti apa Bunda? Ada. Tadi kan kita punya program sebar Al-Quran. Iya. Nah itu sebar Al-Quran itu ada memang di kecamatan, di desa itu yang memang sudah pernah Aisyah ada di sana, tetapi hilang gitu, tidak ada jejaknya sama sekali. Nah saya mencoba menyalurkan Al-Quran ketiga desa yang berada di wilayah Kecamatan Wira, di desa Pala, kemudian di desa Nunggi sama di desa Mandala kalau tidak salah. Nah di ketiga desa ini kan kalau Al-Quran yang akan kami sebarkan itu kami stempel itu, stempel pimpinan wilayah Aisyah Majelis Kesejahteraan Sosial. Jadi itu yang dilihat stempelnya, awalnya dilihat Al-Qurannya, lihat ini stempelnya Aisyah katanya. Aisyah ini sepertinya, nah untuk ibu-ibu yang pernah itu sepertinya pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi Aisyah itu di sini katanya. Nah ini apa? Terus saya bilang ini adalah organisasi wanita Islam yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Oh iya, katanya memang ini pernah ada di sini, tapi sekarang sudah tidak ada Aisyah lagi di sini. Nah dari situ saya ceritakanlah kepada PDA Kabupaten Bima. Loh, itu benaran ini kalau di Kecamatan Wira itu tidak ada pimpinan cabangnya loh. Saya bilang begitu. Nah tahu-taunya alhamdulillah dengan laporan itu rupanya PCA yang ada di Kabupaten Bima kemudian membuka di sana salah satu cabang. Ya udah, masya Allah. Saya bilang artinya ketika kita sebar Al-Quran, kemudian ada stempel Aisyah di situ, orang bertanya apa sih Aisyah itu, apa siapa gitu kan, ada keinginan orang-orang untuk tahu. Karena begini, Aisyah itu mohon maaf ya,
masih belum begitu terkenal Iya, begitu. benar. Tetapi kalau Muhammadiyah insya Allah jangankan di sini Di seluruh iya, Indonesia. iya, bahkan skalanya internasional Mm-mm. dikenal Muhammadiyah. Tapi kalau Aisyah. Aisyah untuk wilayah kita yang di NTB itu masih kurang Masih kayak kurang. begitu. Jadi lewat kegiatan sebar Al-Qur'an, rupanya alhamdulillah Aisyah itu kembali diingat dan alhamdulillah sudah ada cabangnya di sana. Jadi saya sangat berbahagia sekali ya. Yang penting sudah ada cabangnya dulu. Iya. Kalaupun nanti maksudnya ranting dan lain sebagainya akan terbentuk seiring Seiring berjalannya waktu. Itu adalah hal yang sangat berkesan buat saya. Rupanya stempel itu berpengaruh juga ya. Iya, Iya. tanda pengenal itu juga Iya, karena sangat-sangat identitas ya, berpengaruh. identitas Aisyah. Jadi orang lihat ini stempel itu apa sih, siapa, apa itu Aisyah. Nah, setelah disebut Muhammadiyahnya itu Dijelaskan lebih rinci baru masyarakat di sana iya, paham. alhamdulillah. Oh, Malah masih minta sekarang. Nah, belum kita penuhi tapi kita data dulu kayak gitu. Sekarang kalau Al-Qur'an itu alhamdulillah kita kan sebarnya tiap bulan Ramadan itu. Oh, tiap bulan Ramadan. Iya, tiap tahun di bulan Ramadan. Kalau tahun lalu kami punya target itu 450. Walaupun tidak terpenuhi 450 Al-Qur'an ya bahasanya kami saat itu, tetapi lebih banyak juga yang minta Iqra gitu. Akhirnya kita bagi dah Setengah Al-Qur'an, iya, setengah setengah Al-Qur'an, setengah Iqra. Jadi untuk tahun ini memang kami punya target yang sama karena memang banyak permintaan. Sebar Al-Qur'an yang kami lakukan ini juga tidak khusus maksudnya tidak khusus untuk orang-orang Aisyah saja, tapi di luar itu yang memang membutuhkan itu tetap kami berikan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi daripada cerita yang Bunda sampaikan tadi mengingatkan juga bagaimana sih peran dari Aisyah sendiri begitu. Bagaimana mereka juga harus dikenal, kemudian identitas itu ternyata perlu sekali. Perlu. Karena bajunya saja memang harus ya. Dari seragam bajunya seragam. Nah, yang saya kenakan ini adalah salah satu seragam nasional untuk Majelis Kesejahteraan Sosial. Masya Allah. Iya. Iya Bunda. Kiranya dari apa yang Bunda ceritakan tadi, masalah bagaimana program kerja untuk apa tadi Bunda, sebar Al-Qur'an gitu. Kiranya untuk proses penyebaran Al-Qur'an tahun ini, tahun depan begitu ya. Karena beberapa bulan lagi kita udah tahun baru Bunda, 2025 gitu. Kiranya seperti apa Bunda kalau dalam tahun depan ini untuk Ramadan yang mendatang begitu? Kiranya untuk penyebaran Al-Qur'an apakah sudah terdata untuk wilayah mana aja gitu Bunda? Yang paling banyak ya insya Allah yang kami data pada saat kegiatan konsolidasi daerah itu ya, wilayah kemarin itu yang ke daerah itu yang paling banyak minta itu Dompu. Iya, Dompu. Sebenarnya bukan di amal usaha, tetapi ada pondok yang memang membutuhkan Al-Qur'an itu. Nah, kemarin itu saya belum memenuhi hanya karena memang ada 2 tahap ya, kita sebar Al-Qur'annya ada 2 tahap. Maksudnya itu kan Al-Qur'an itu adalah sumbangan dari orang-orang Aisyah itu sendiri dan dari luar Aisyah, donatur itu. Ya kalau sudah masuk berapa kita langsung sebar. Itu untuk data yang paling banyak minta itu Dompu, wilayah Dompu. Tetapi yang paling banyak kita sebar itu adalah di PDA Kabupaten Bima, karena wilayahnya luas sekali. Jadi kita memang kemarin itu lebih banyak memberikan Al-Qur'an dan Iqra itu di Kabupaten Bima. Ya, untuk tahun ini kita memang belum, maksudnya baru pendataan yang ada itu yang minta itu dari kecamatan, dari PCA Kabupaten Bima, Kecamatan Bera itu dia mintanya Iqra, kemudian yang di Kabupaten Dompu itu minta Al-Qur'an. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita penuhi untuk periode selanjutnya gitu. Amin amin. Kemudian Bunda kalau dalam menjalankan beberapa program kerja yang ada di Majelis Kesejahteraan Sosial khususnya maupun yang ada di pimpinan wilayah Aisyah begitu, dalam untuk sinergi atau mitra kerjasama ini dari mana aja Bunda, selain daripada teman-teman dari Aisyah, kemudian dari majelis-majelis yang ada di Aisyah, kiranya seperti apa Bunda? Kalau selama ini mitra kerja itu kami yang sudah bersinergi dengan majelis lain,
Kalau yang di luar itu misalnya kayak saya ya, kayak di Majelis Kesejahteraan Sosial itu tentu kami bermitra dengan dinas sosial. Oh, dinas Iya, sosial. dinas sosial. Itu tempatnya kami ada. Tapi apa untuk semua program maksudnya yang bisa diatasi oleh Majelis Kesejahteraan Sosial itu kami tidak keluar gitu. Masih di dalam lingkup Aisyah gitu. Tidak ada. Nah, kecuali misalnya kalau yang bersifat urgen seperti apa, misalnya ada bencana alam kayak gitu. Jadi mau tidak mau memang kita harus bekerja sama dengan dinas lain untuk mewujudkan atau untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Jadi selama ini kita masih di dalam Lingkup lingkup di wilayah Aisyah. Ya, tapi kalau keluar itu ya tergantung permasalahannya apa. Oke. Nah, kalau daripada itu Bunda seumpama apakah dari Aisyah sendiri atau Majelis Kesejahteraan Sosial begitu, apakah terbuka untuk melakukan kerjasama dengan lembaga ataupun otoritas lainnya seperti apa Bunda? Tetap terbuka. Di kami aja ini ada 3 lembaga. Maksudnya di Aisyah itu sendiri ada tiga lembaga. Nah, jadi persoalan apapun itu kita tidak langsung keluar, tapi masih di dalam. Kalau bekerja sama dengan pemerintah, insya Allah tetap terbuka. Iya, tetap terbuka, tidak ada masalah. Harapan mungkin Bunda kiranya seperti apa ke depannya untuk Majelis Kesejahteraan Sosial, lebih-lebih untuk Aisyah sendiri seperti apa? Ya, kita mengajak semua anggota, maksudnya mulai dari pimpinan sampai ke bawah ke anggota itu untuk sama-sama ayo gitu kan. Ayo kita sama-sama bekerja sama mewujudkan semua program kerja yang ada, karena kalau kita jalan sendiri kan tidak bisa nyampe. Perlu sinergi ya, bersinergi dengan semua majelis untuk mewujudkan apa-apa. Tentunya ini kembali ke konsep kita ya, konsep amar ma'ruf nahi munkar ya. Ya, Fastabiqul khairatnya kan tidak ada lain ini, ya memang harus bekerja sama. Jadi kita ayo ngajak sama-sama, mari kita wujudkan semua yang memang perlu kita wujudkan untuk semua program yang sudah kita rencanakan itu tercapai ya dan terlaksana. Iya, itu harapannya. Jadi ya semoga kedepannya tidak ada lagi, maksudnya keluh kesah dari anggota. Iya kan, sebenarnya tidak mengeluh bagaimana ya dengan adanya itu tadi ya, maksudnya mereka punya kesibukan dan lain sebagainya, itu kendala utamanya. Tetapi mudah-mudahan kedepannya itu bisa teratasi sehingga kita bisa seiring sejalan untuk melaksanakan program kerja. Kan ini kalau boleh dibilang ya, kegiatan kita ini betul-betul lillah gitu ya, maksudnya tidak digaji, tidak diapa. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, berkah dan menjadi dicatat sebagai amal solehnya kita, amalan gitu ya. Karena biar bagaimanapun membahagiakan orang lain itu adalah sebuah amal baik gitu ya. Ya, seperti itu Bunda. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Semoga harapan apa yang Bunda sampaikan tadi terlaksana juga ke depannya untuk waktu-waktu mendatang begitu. Dan semoga aja gitu ya Bunda, dari apa yang Bunda sampaikan, kemudian program kerja yang Bunda lakukan dengan teman-teman dari Aisyah maupun Majelis Kesejahteraan Sosial lainnya begitu, terlaksana dan dikenal oleh masyarakat luas gitu. Iya. Semoga dengan apa yang kita sampaikan Bunda bisa bermanfaat juga ya untuk teman-teman yang nonton sekiranya begitu. Mungkin terakhir Bunda ada pesan mungkin Bunda untuk teman-teman yang nonton atau dari teman-teman Aisyah sendiri, kira seperti apa Bunda? Kalau saya sih mengajak siapa saja, khususnya untuk kaum perempuan, ibu dan anak, ayo kita sama-sama berfastabiqul khairat di mana saja, dan terkhusus untuk ibu-ibu yang berada di wilayah Aisyah. Ayo kita berfastabiqul khairat bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat kita ke depannya.
Jadi seperti itu harapan saya ya. Ya, terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Bunda atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngikutin kegiatan kami dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata nih dari kami berdua, Iya. saya maupun Bunda sendiri begitu ya, saya wakili juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu, karena kami juga masih sama-sama belajar Bunda. Oke. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa kami sampaikan. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.